ini. Nah, kira-kira kita di perpus hari ini mau ngapain ya di perpustakaan? Oh, kata Fadil mau baca dongeng. Iya, seperti biasanya di sini Bu Guru bawa dongeng baru. Nah, ini kira-kira apa ya dongeng yang mau Bu Guru bawakan? Langsung pada tahu, gajah. Oke, nah dongeng yang akan Bu Guru bawakan untuk pagi hari ini judulnya Tobi Gajah yang Iri. Semuanya sudah pernah lihat gajah? Oh, ada yang belum. Tapi pernah lihat ya di TV ya gajah itu seperti apa? Pernah? Nah, sekarang pada mau mendengarkan cerita ini? Yuk, kita dengarkan bareng-bareng. Tobi Gajah yang Iri. Nah, suara Pak Jago menggema nyaring ke segala penjuru hutan. Semua penghuni hutan pun bangun. Hei, bangun, bangun. Itu kokok Pak Jago sudah terdengar. Hari sudah pagi, kata Pak Kambing. Tugas Pak Jago memang mulia. Setiap pagi, ia selalu membangunkan penghuni hutan. Sahabatnya ada Pak Kambing, ada gorila, ada harimau, ya segala penghuni hutan. Oleh karena itu, Pak Jago disukai dan dihormati oleh para penghuni hutan. Wah, kalau Pak Jago tidak rajin berkokok, tentu banyak binatang hutan yang masih tertidur pulas meski hari sudah siang, kata Paman Buaya. Tapi ada seekor gajah jantan bernama Tobi. Nah, gajahnya bernama Tobi yang iri kepada Pak Jago. Badanku lebih besar dan kuat. Suaraku juga lebih keras dan nyaring. Jadi aku lebih pantas bertugas membangunkan penghuni hutan, kata Tobi kepada kerbau bernama Momo teman kami. Tapi suaramu terlalu keras, kata Momo. Justru karena suaraku yang keras, binatang yang sulit dibangunkan akan bangun, kata Tobi. Tapi Momo mencoba menyambut. Sudahlah, jangan banyak omong. Sekarang juga aku akan mencari Pak Jago, ujar. Pak Jago, kamu tahu tubuhku ini lebih besar, suaraku juga lebih keras. Karena itu, serahkan saja tugasmu kepadaku, kata Tobi ketika bertemu dengan Pak Jago. Tugas apa? Tugas yang mana? Tanya Pak Jago bilang. Tugas yang membangunkan penghuni hutan. Jelas dong. Nah, ini Tobi marah ya. Emaknya melotot sekali. Oh, tugas membangunkan penghuni hutan. Kata Pak Jago tertawa. Kenapa tertawa? Menantang ya? Oh, tidak. Kalau kamu mau, silahkan saja, jawab Pak Jago. Kalau begitu, mulai besok, aku yang akan bertugas membangunkan seluruh hewan penghuni, kata Tobi. Baiklah, sekarang akan diberitahu caranya. Tidak usah, kata. Aku sudah tahu caranya. Kamu pikir aku bodoh?
Jago menggeleng-gelengkan kepalanya. Nah, Tobi akhirnya mulai mencari tempat yang cocok. Biasanya Pak Jago berkokok di atas pohon. Karena itu, Tobi akhirnya mencari tempat yang tinggi supaya nanti mereka bisa bangun mendengar suara dari Tobi. Cihui, tempat ini bagus sekali, kata Tobi. Sekarang aku akan melatih suaraku. Tobi menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan sekuat tenaga ia berteriak. Kira-kira gimana ya? Nah, semuanya akhirnya mendengar suara Tobi yang sangat keras. Suara Tobi terdengar menggelegar ke seluruh penjuru. Binatang-binatang pun pergi menjauh. Bisa pecah telingaku, kata Elsa jengkel. Karena kelelahan, Tobi tertidur. Hari pun menjelang malam. Kenapa itu Tobi tertidur di atas batu? Tanya kelelawar yang sedang terbang mencari makan. Sepertinya Tobi lelah. Seharian dia berteriak-teriak, kata janggal. Nah, ini Tobi yang kelelahan. Kemudian ini gambarnya perutnya Tobi terdengar apa ya yang terjadi? Oke, kita dengarkan cerita selanjutnya. Tengah malam Tobi terbangun karena merasa lapar. Aduh, aku lapar sekali. Aku harus mencari makanan. Tobi beranjak malas. Tobi aneh. Dia sendiri malas bangun. Tapi dia ingin menggantikan tugas Pak Jago untuk membangunkan seluruh penghuni. Kita bersiap-siap berangkat mencari makan. Tobi ingat bahwa ia punya tugas membangunkan. Ketika bersiap-siap berangkat mencari makan, kita juga ingat bahwa ia punya tugas untuk membangunkan seluruh penghuni hutan. Sudah pagi belum ya? Membangunkan mereka sekarang saja. Lebih bagus, lebih bagus. Imam Tobi tidak turun dari tempat itu. Ia segera mengatur nafas, kemudian berteriak sekuat tenaga. Gimana tadi dia? Suara Tobi terdengar menggelegar mengarahkan telinga binatang-binatang yang sedang tidur nyenyak. Bayangkan, malam, kemudian Tobi membangunkan mereka dengan teriakan ya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Semua penghuni hutan kaget dan terbangun dari tidurnya. Ada apa sih dengan Tobi? Malam-malam begini teriak-teriak, kata gorila yang masih mengantuk. Wah, Tobi tidurku saja. Ia datang bersama dengan beberapa dan juga binatang yang lain. Aku menggantikan tugas Pak Jago membangunkan kalian, kata Tobi dengan bangga. Dasar bodoh. Ini belum pagi tahu. Semua binatang meneriaki siapa? Tobi membangunkan kalian. Ya, ternyata walaupun badannya besar dan kuat, ia kalah pintar dari Pak Jago dalam
kenapa Tobi iri? Ingin seperti siapa tadi Tobi? Pak Jago. Pak Jago punya tugas apa Wildan? Membangunkan seluruh penghuni hutan. Kemudian berhasil tidak Tobi seperti Pak Jago? Tidak ya, karena itu sudah tugasnya Pak Jago ya. Semua itu sudah punya tugasnya masing-masing, sudah punya tugasnya masing-masing. Jadi sikapnya Tobi yang ini itu boleh tidak? Kemudian kalau Pak Jago tubuhnya kecil tapi dia punya suara yang melengking kukuruyuk gitu ya tadi. Sedangkan Tobi tadi gimana suaranya? Tapi gimana akhirnya? Penghuni hutan suka tidak dengan suaranya